Mata si rubah jahat Hua Lingye melengkung pelan, istri tuan bisa membalas dendam. Namun detik berikutnya, cahaya kekuatan elemen kayu di tubuh Mu Yao bersinar terang, ternyata langsung naik setengah tingkat. Melihat efek ini, Mu Yao tidak tahu harus berkata apa. Tapi sekarang bukan saatnya mempermasalahkan hal ini. Ayo, kita lanjutkan. Mendengar itu, mata si rubah jahat semakin memancarkan pesona yang menggoda. Dia berkata dengan berani. Boleh. Mengatakan itu, dia bersiap untuk maju lagi. Tangannya memeluk pinggang Mu Yao, dia menundukkan kepala. Tapi Mu Yao dengan cepat memalingkan wajahnya dan menghindar. Bukankah istri tuan menginginkan ini? Mu Yao menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan mengatupkan gigi. Hah, kau mikir kemana? Tadi kekuatanku baru pulih sedikit. Aku mau membersihkan tubuhmu. Sebentar lagi kau akan sembuh total. Mata rubah Hua Lingye sedikit melengkung, membawa tatapan basah. Oh, itu maksudnya. Namun Mu Yao tidak punya niat untuk mempedulikan hal itu. Saat ini dia meletakkan tangannya di tubuh Hua Lingye. Dia menggunakan seluruh setengah tingkat kekuatan elemen kayunya untuk memurnikan tubuhnya. Hua Lingye mulai menyukai aura ini. Sangat nyaman, dan feromon di tubuh Mu Yao semakin jelas. Tak lama kemudian, Hua Lingye benar-benar pulih kembali. Bahkan luka-luka lama di tubuhnya juga hilang. Mu Yao saat ini terlihat pucat karena terlalu banyak menguras tenaga. Wajahnya yang pucat di bawah sinar bulan membuatnya terlihat semakin lemah. Napasnya pun menjadi sedikit lemah. Bahkan saat berbicara tadi terdengar nada lelah dan rapuh. Hua Lingye menyadari tubuhnya sudah sembuh total. Dia masih dalam keadaan terkejut dan gembira. Istri tuan. Belum selesai dia bicara, dia melihat Mu Yao hendak berdiri tapi tubuhnya oleng. Sama sekali tidak ada tenaga. Hua Lingye dengan sigap menahan Mu Yao. Istri tuan, kau kenapa? Mu Yao ingin keluar dari pelukan si rubah. Tapi dia saat ini benar-benar tidak punya tenaga. Aku, tidak apa-apa, cuma agak lelah. Tidur sebentar juga sembuh. Melihat kondisinya, hati Hua Lingye menjadi kacau. Wen Nancy maju dan berkata, biar aku yang menggendong istri tuan ke kamar. Hua Lingye tidak melepaskannya. Biar aku yang menggendong istri tuan. Istri tuan menjadi lemah karena menyelamatkanku. Aku yang seharusnya merawat istri tuan. Hua Lingye menggendong Mu Yao ala pengantin. Gerakannya sangat lembut, seolah takut menyakitinya. Pikirannya saat ini sedang kacau, untuk sementara belum bisa berpikir jernih. Di mata Mei Qingchen yang indah melintas kilatan dingin. Cara peningkatan kekuatan ini sungguh unik. Hua Lingye menciumnya selembut itu, dan ternyata kekuatannya bisa meningkat. Mungkinkah cara peningkatan kekuatannya mengandalkan hal ini? Wen Nancy dan Xiao Jihan yang mendengar perkataan ini juga terdiam. Jelas mereka juga melihat kejadian Mu Yao tadi. Situasi seperti ini juga baru pertama kali mereka lihat. Hua Lingye yang sedang menggendong Mu Yao ke kamar, mendengar kalimat itu langkahnya terhenti. Tadi saat dia menciumnya, dia memang merasakan aura kekuatan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Mata rubahnya tampak berpikir keras. Setelah membawa Mu Yao masuk ke kamar, dia membaringkannya dengan hati-hati di tempat tidur. Kemudian dia menunduk menatapnya. Sepasang mata rubahnya yang indah menjadi semakin gelap. Sambil menunduk, dengan suara serak dia menggodanya. Istri tuan, tubuhmu sekarang lemah, banyak menguras tenaga. Apakah kalau begini, kekuatanmu bisa pulih sedikit? Sambil berkata begitu, aura si rubah jahat menyelimuti Mu Yao. Tubuhnya perlahan turun. Namun Mu Yao baru saja menyelamatkan si rubah jahat. Saat ini seluruh tubuhnya lemas tak bertenaga. Dia hanya ingin berbaring dan istirahat dengan tenang. Siapa sangka Hua Lingye akan bertindak selangsung ini. Melihat si rubah jahat hendak menciumnya lagi, secara refleks Mu Yao mendorongnya. Hua Lingye, itu, jangan, kau tenang dulu. Meskipun wajah Mu Yao saat ini pucat, tapi ekspresinya sangat menolak. Ekspresi seperti ini membuat hati Hua Lingye bergetar. Istri tuan tidak suka.
Mu Yao benar-benar bingung. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Dan lagi, dia benar-benar tidak punya persiapan mental sama sekali. Melihat si rubah jahat yang terlihat kecewa dan sedih, Mu Yao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hua Lingye, kau tidak perlu begini. Aku menyelamatkanmu, kau cukup melindungiku dengan baik. Tidak perlu berkorban sampai begini. Menurut pandangan Mu Yao, alasan Hua Lingye melakukan ini adalah untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Tadi dia menciumnya dan bilang itu tanda ketulusannya. Jadi dia menggunakan cara ini untuk membalas budinya. Mu Yao benar-benar tidak bisa berkata-kata. Seolah dirinya sangat haus belayan saja. Hua Lingye berpikir sejenak, lalu langsung membuka bajunya. Melihat adegan ini, Mu Yao langsung tercengang. Saking kagetnya, dia bahkan lupa menutup matanya. Rubah jahat ini benar-benar tidak bertindak sesuai logika. Tuh, apakah ini sesuatu yang boleh dia lihat? Dia tidak menyangka tubuh Hua Lingye sebagus ini. Setelah buka baju, tubuhnya sangat atletis, memberikan dampak visual yang ekstrim, membuatnya tak tahan untuk terkagum-kagum. Si rubah jahat tidak hanya memiliki wajah yang luar biasa, postur, aura, dan bentuk tubuhnya juga sangat proporsional. Pantas saja pemilik asli mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Melihat si rubah jahat hampir melepaskan semua bajunya, Mu Yao baru tersadar. Dia buru-buru menutup matanya dengan satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk menghentikan Hua Lingye. Itu, kau berhenti. Kau, apa yang mau kau lakukan? Kelakuan Hua Lingye benar-benar membuat Mu Yao bingung. Si rubah jahat mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih tangan Mu Yao yang menghalanginya, menggenggamnya di telapak tangannya. Kemudian dia membungkuk dan berbisik di telinganya dengan suara serak yang menggoda. Istri Tuan, bukankah ini yang kau inginkan dulu? Dulu Lingye bersalah. Dulu Lingye tidak baik pada istri Tuan. Sekarang apapun yang istri Tuan inginkan, akan kuberikan. Kali ini biarkan aku yang mengambil kendali. Mengatakan itu, jari si rubah jahat dengan lembut mengusap telapak tangan Mu Yao. Telapak tangan Mu Yao terasa kesemutan. Seolah ada arus listrik yang mengalir dari telapak tangan ke hatinya, membuat hatinya bergetar hebat. Merasakan itu, Mu Yao ingin menarik tangannya. Namun Hua Lingye menggenggamnya terlalu erat. Tentu saja dia tidak menyakitinya, hanya memegang tangannya agar tidak bisa ditarik kembali. Kemudian si rubah jahat menuntun tangannya dan meletakkannya di dadanya sendiri. Mu Yao bisa merasakan sentuhan di telapak tangannya dengan jelas. Tangannya bergetar hebat. Dia belum pernah memiliki pengalaman seperti ini. Bagaimana ini? Ini adalah godaan. Otak Mu Yao langsung kosong, sesaat lupa bagaimana harus bereaksi. Telapak tangannya seketika terasa panas. Tubuhnya pun ikut gemetar pelan. Namun suara Hua Lingye semakin serak. Istri Tuan, istri Tuan sudah menyelamatkan nyawaku, semua milikku adalah milik istri Tuan. Aku juga akan melindungi istri Tuan dengan nyawaku. Mengatakan itu, dia masih ingin menuntun jari Mu Yao ke bawah. Mu Yao tidak peduli lagi menutupi matanya dengan satu tangan, dia buru-buru menggunakan tangan itu untuk menghentikan Hua Lingye. Hua Lingye, berhenti. Aku tidak suka, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku menyelamatkan nyawamu, kau cukup melindungiku dengan baik. Sungguh, tidak perlu begini. Dia rasanya ingin menangis tanpa air mata. Dia tahu di dunia bis, untuk hal semacam ini betina sama sekali tidak akan rugi. Tapi dia bukan penduduk asli benua bis. Dia menerima pendidikan era modern. Dia tidak punya persiapan mental sama sekali. Dia juga tidak bisa melakukannya tanpa ada perasaan. Meskipun hal ini menguntungkan baginya, bisa meningkatkan kekuatan dan mendapat hadiah dari ruang dimensi, tapi hatinya menolak. Mendengar kalimat itu, gerakan Hua Lingye terhenti. Hatinya terasa tidak nyaman. Istri Tuan bilang apa? Istri Tuan bilang tidak suka. Hua Lingye menatap ekspresi Mu Yao dengan teliti, seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Memanfaatkan kesempatan itu,
Mu Yao buru-buru menarik tangannya. Dengan cepat dia membalikkan badan dan mundur ke sudut tempat tidur. Dia memasang wajah seperti sedang menghindari monster yang menakutkan. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, pokoknya tidak suka. Jadi kau jangan begini." Melihat tindakannya, Hua Lingye baru tahu bahwa dia berkata jujur. Melihat wajahnya yang pucat, terlihat sedih dan lemah, hatinya merasa bersalah dan menyesal. "Maaf, sepertinya aku salah paham. Aku pikir istri Tuan suka. Istri Tuan menginginkan ini." Bagi Hua Lingye, karena istri Tuan menyelamatkan nyawanya, wajar jika istri Tuan menginginkan ini. Dia tinggal memberikannya saja. Lagi pula nyawanya adalah milik istri Tuan. Tentu saja saat ini di dalam hatinya dia sendiri juga tidak menolak. Mu Yao menenangkan diri lalu berbisik. "Bukan begitu." Saat menoleh, dia melihat Hua Lingye menatapnya dengan pandangan bingung. "Tapi kenapa? Kalau aku menjadi suami istri Tuan yang sebenarnya, aku tidak akan pergi lagi." Mu Yao melihat ekspresi bingung dan tidak mengerti dari Hua Lingye. Dia berpikir sejenak lalu menjelaskan. "Hua Lingye, hal semacam ini membutuhkan perasaan suka sama suka dari kedua belah pihak. Di antara kita tidak ada perasaan. Aku juga tidak ingin memaksamu melakukan apapun. Dulu aku memang banyak melakukan kesalahan, tapi aku sudah memperbaikinya. Kalian juga bisa melihatku dari sudut pandang yang baru. Dan lagi, kalau kau menjaga kesucianmu, setelah kau mendapatkan kebebasan nanti, kau bisa dengan aman mencari betina lain untuk menjadi istri tuanmu." Dia masih ingat bahwa mereka menginginkan kebebasan. Mendengar itu ekspresi Hua Lingye langsung berubah. "Tapi istri Tuan menyelamatkanku. Nyawaku adalah milik istri Tuan. Bagaimana mungkin aku pergi? Aku tahu kau punya rasa tanggung jawab. Tapi asalkan kau melindungiku selama masa ini, itu sudah cukup. Anggap saja itu untuk menebus luka yang kubuat padamu sebelumnya. Dengan begitu saat kau pergi nanti, kita tidak saling berutang." Hua Lingye berpikir sejenak, mata rubahnya tiba-tiba melengkung. "Kalau istri Tuan sekarang tidak mau, tidak apa-apa. Aku akan menunggu sampai hari istri Tuan mau lagi." Mu Yao membuka mulutnya. Kenapa responnya begini? Kalau begitu bukankah perkataannya tadi percuma? Saat ini sistem spasial mulai membujuk. "Tuan rumah, bagaimana kau bisa mendorong suami bis menjauh? Mereka semua adalah suami bis yang berbakat, sangat tampan, dan unggul. Kalau istri Tuan berhubungan badan dengan mereka, hadiah dari ruang dimensi akan sangat banyak. Baru ciuman saja, ruang dimensi langsung mengeluarkan banyak barang. Itu semua makanan yang ditimbun tuan rumah dulu. Sebagian persediaan makanan sudah dikeluarkan. Tuan rumah bisa memakannya untuk beberapa waktu. Dengan kecepatan seperti ini, sekarang ladang sudah seluas 2 mu. Tuan rumah, berpikirlah matang-matang." Mu Yao menghadapi Hua Lingye. Tiba-tiba dia merasa sebenarnya dirinya tidak keberatan. Karena Hua Lingye begitu tampan, tubuhnya sangat bagus, dan dia adalah suami bisnya secara hukum. Dia tidak akan rugi. Sikap mereka padanya juga begitu. Saat ini Hua Lingye melakukan ini hanya untuk berterima kasih padanya. Mu Yao sebenarnya berpikir untuk mencari bisman jantan di luar sana yang saling menyukai untuk dijadikan suami bis. Bersama tanpa ada beban apapun. Tidak perlu memikul beban perbuatan yang dilakukan pemilik asli sebelumnya. Tidak perlu menghadapi Hua Lingye dan yang lainnya dengan perasaan berutang. Rasanya sangat rumit. Dia sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan pasti. Melihat Mu Yao menunduk tidak bicara, Hua Lingye naik ke tempat tidur dan perlahan mendekati Mu Yao. Dia mencoba mengulurkan tangan dan memeluknya dengan lembut. Mu Yao merasa perkataan sistem ada benarnya, jadi dia tidak mendorong Hua Lingye. Hua Lingye dengan lembut membelai rambutnya, suaranya menjadi lembut. "Istri Tuan, dulu aku juga tidak baik. Aku tidak baik pada istri Tuan. Wajar jika istri Tuan belum mau saat ini. Tapi kedepannya akan berbeda. Meskipun aku tidak mengerti soal suka sama suka yang kau bilang itu, tidak mengerti soal perasaan, tapi aku akan belajar memahaminya. Tapi istri Tuan jangan mendorongku menjauh, ya."
Mu Yao ingin mengatakan sesuatu. Tapi Hua Lingye sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia memasang wajah memelas. Istri tuan juga tahu, keluarga Hua bukanlah rumahku. Keluar dari sini, aku tidak punya rumah. Aku bisa berburu. Apa yang istri tuan ingin makan, akan kucarikan. Aku akan membuat istri tuan kenyang. Aku akan melindungi istri tuan. Ya. Mendengar ini, mengingat pengalaman Hua Lingye, hati Mu Yao kembali luluh. Kalau begitu kau tinggallah di sini dulu. Kita lihat saja nanti. Saat waktunya tiba, kalau kau mau pergi, kau tetap bisa pergi. Setelah terdiam sebentar, Mu Yao bersandar di pelukan Hua Lingye. Hua Lingye, karena kau sekarang sudah jujur padaku, maka aku juga akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Alasan kenapa aku tidak langsung melepaskan kalian sekarang adalah karena kekuatanku masih sangat lemah. Kalau aku melepaskan kalian sekarang, dengan kekuatanku, aku mungkin akan mati terbunuh. Itulah sebabnya aku menetapkan batas waktu 3 bulan. Sekarang tinggal sekitar 2 bulan lebih. Dalam waktu ini, aku akan berusaha menjadi lebih kuat dan mencari cara untuk melindungi diriku sendiri. Ucapanku untuk melepaskan kalian pergi adalah sungguhan. Hua Lingye saat ini merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Agak sesak, jakunnya bergerak, lalu dia berkata pelan. Aku percaya padamu. Hanya saja istri tuan yang sekarang sangat baik, jadi aku tidak mau pergi. Kalau aku pergi, lalu orang-orang dari ibu kota mengirim orang lagi untuk membunuh istri tuan, bagaimana ini? Aku tidak ingin istri tuan terluka sedikit pun. Mu Yao berpikir dalam hati, kita lihat saja nanti. Putuskan setelah 2 bulan lebih. Mungkin saat itu mereka berubah pikiran dan ingin pergi. Perkataan sesaat tidak membuktikan apa-apa. Dan lagi, dia memang benar, saat ini dia memang butuh perlindungan mereka. Namun yang tidak diketahui kedua orang itu adalah, saat ini Wen Nancy sedang berdiri di luar pintu. Suara apapun di dalam rumah, serta percakapan mereka berdua, semuanya didengar oleh Wen Nancy. Kemudian dia bergumam pelan, suka sama suka, iya. Awalnya Wen Nancy khawatir pada istri tuan dan ingin masuk melihatnya. Dia juga khawatir Hua Lingye akan bertindak kelewat batas. Tak disangka dia malah mendengar percakapan seperti ini. Mungkin ini baru isi hatinya yang sebenarnya. Wen Nancy menghela napas pelan. Mengetahui Hua Lingye tidak akan melakukan apa-apa, dia pun merasa tenang. Namun saat dia berbalik untuk pergi, seekor burung terbang mendekat. Wen Nancy mendongak dan melihat burung itu. Ekspresinya sedikit berubah. Ini burung mekanik pembawa pesan. Burung ini berbeda dengan burung biasa. Burung mekanik ini punya kemampuan pertahanan. Memikirkan hal ini, mata yang lembut itu menjadi suram dan sulit ditebak. Di sisi lain, di dapur, ada 2 panci. Xiao Jihan sedang merebus gula merah. Wen Nancy mencium aroma manis yang harum dan menunjukkan ekspresi bingung. Aroma manis ini, apakah ini gula? Xiao Jihan mengangguk. Hari ini saat pergi ke hutan bersama istri tuan, kami menemukan bit gula. Istri tuan bilang bit gula bisa dibuat gula. Dia bilang saat ada pasar nanti, kita bisa membawa ini untuk dijual dan menghasilkan koin emas. Wen Nancy ingat dia pernah memberi istri tuan koin emas. Menurutmu kenapa istri tuan tidak mau menggunakan koin emas yang kita berikan, dan bersikeras ingin mencari koin emas sendiri? Untuk apa? Tangan Xiao Jihan yang memegang sendok sedikit gemetar. Dia berkata dengan suara pelan. Istri tuan mungkin merasa kita akan pergi. Jadi dia merasa koin emas yang dia hasilkan sendiri barulah miliknya sendiri. Mendengar kalimat ini yang sesuai dengan tebakannya, hati Wen Nancy dipenuhi rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Hatinya seolah diremas. Teringat sesuatu, dia bertanya. Apakah kalian aman di hutan hari ini? Xiao Jihan teringat pada hewan putih yang misterius itu. Dia membuka mulut. Hari ini kami melihat seekor hewan. Agak aneh karena muncul tiba-tiba.
Sangat mungkin itu adalah binatang roh es dan salju, Bing Sueling Shou, yang legendaris. Binatang roh es dan salju. Hati Wen Nancy bergetar. Pada saat yang sama, Mu Yao bangun dari tidurnya. Saat dia bangun lagi, hari sudah benar-benar gelap. Istri Tuan sudah bangun. Bagaimana perasaan tubuhmu sekarang? Mendengar suara penuh perhatian, Mu Yao menoleh. Sekali lihat dia langsung melihat Hua Lingye. Mu Yao yang masih agak linglung mencoba untuk bangun. Si rubah jahat buru-buru maju dan memeluknya. Lalu membiarkannya bersandar di pelukannya. Duduk seperti ini akan lebih nyaman. Mu Yao merasa ini pasti sulit bagi Hua Lingye. Menghadapi separuh wajahnya yang rusak, dia masih bisa bersikap lembut. Sebelumnya bahkan dia bisa menciumnya. Kalau Mu Yao sendiri, dia tidak akan bisa melakukannya. Mu Yao merasakan kekuatan di tubuhnya. Kekuatannya sudah pulih sedikit, tapi sekarang belum mencapai setengah tingkat. Kali ini dia benar-benar terlalu lemah. Untungnya tubuhnya tidak lemas lagi, sudah ada sedikit tenaga. Aku tidur berapa lama? Tidur kali ini sangat nyenyak. Setengah sadar dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Istri Tuan tidur sekitar 2,5 sichen, 5 jam. Mu Yao mengerjapkan mata menatap Hua Lingye. Bertatapan dengan mata rubah yang memikat, tubuhnya bergetar pelan. Kau terus ada di sini. Hua Lingye berkata dengan nada malas dan serak. Aku mengkhawatirkan istri Tuan, jadi aku terus berjaga di sini. Kalau istri Tuan merasa tidak nyaman, aku bisa membantu. Saat Hua Lingye berbicara, hidung Mu Yao dipenuhi oleh aroma menggoda dari tubuh Hua Lingye. Jantung Mu Yao tanpa sadar berdetak lebih cepat. Memang benar-benar rubah. Bisa dengan mudah menggoda jiwa orang. Terima kasih. Aku sudah tidak apa-apa sekarang. Kau juga istirahatlah lebih awal. Hua Lingye tidak ingin kembali. Dia merasa harus memanfaatkan waktu untuk memupuk perasaan itu. Setelah berhenti sebentar Hua Lingye berkata, Istri Tuan lapar, biar kuambilkan makanan ke sini. Biar istri Tuan mudah makannya. Tidak perlu, aku akan makan di dapur. Selesai bicara dia hendak turun dari tempat tidur. Hua Lingye ingin menggendongnya secara langsung. Mu Yao seketika menunjukkan ekspresi tak berdaya. Hua Lingye, kau tidak perlu begini. Aku tidak terbiasa begini. Hua Lingye menunjukkan ekspresi kecewa dan menyesal. Ya sudah, kalau istri Tuan butuh sesuatu, panggil aku. Baru saja keluar rumah, dia melihat Wen Nancy dan Xiao Jihan masih di halaman. Melihatnya, Wen Nancy maju dan berkata, Istri Tuan sudah bangun, istri Tuan pasti lapar. Aku sudah masak makanan, sedang dihangatkan di panci. Aku ambilkan sekarang. Mu Yao tertegun sejenak. Wen Nancy sudah memasak makanan untuknya. Perasaan dirawat dengan lembut ini sebenarnya sangat menyenangkan. Tapi dia tetap tidak berani membiarkan dirinya terbiasa dan bergantung padanya. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukannya, dia selalu menjaga ketenangannya. Dia berpikir, mungkin karena dia menunjukkan kekuatan pemurnian yang bisa menyembuhkan luka, makanya mereka begitu merawatnya. Bagaimanapun, itu bukan karena cinta. Mu Yao mengerti hal ini. Namun dia tetap bersikap tenang di depan mereka. Tidak akan membiarkan mereka melihat apa-apa. Karena selama waktu ini, dia masih butuh perlindungan mereka. Baik, terima kasih. Merepotkanmu. Wen Nancy melihat ekspresi berjarak dan tenang di wajahnya, hatinya tak tahan untuk mendesah pelan. Dia masih belum sepenuhnya percaya padanya. Dia tahu, mungkin karena sebelumnya mereka tidak cukup baik. Tidak memberinya rasa aman yang cukup. Atau mungkin karena mereka pernah berpikir untuk pergi. Dulu dia bisa membaca pikirannya dengan mudah, tapi sekarang dia sama sekali tidak bisa menebaknya. Seolah tertutup selubung misterius. Bahkan kemampuannya pun tidak pernah mereka pahami. Apalagi belum pernah ada betina yang memiliki kekuatan sebelumnya. Apalagi kekuatan pemurnian. Wen Nancy memikirkan hal ini sambil mengeluarkan semua makanan dari panci. Sup daging kambing buatan Wen Nancy masih hangat. Saat Mu Yao makan,
Wen Nancy dan Hua Lingye mengawasinya dari samping. Sedangkan Xiao Jihan sedang merebus gula merah. Dia terus merebus gula merah dan sibuk bekerja. Kalian juga makan bersama. Istri tuan kelelahan, istri tuan makan duluan. Mu Yao melihat sup daging kambing di panci. Porsinya cukup untuk dirinya sendiri. Tapi mereka sepertinya takut dia tidak kenyang. Mu Yao menggelengkan kepalanya. Aku akan buatkan pancake daun bawang Chong Yu Bing untuk kalian. Mendengar itu Wen Nancy berkata dengan lembut. Istri tuan beritahu aku cara membuatnya, biar aku yang buat. Kau tidak bisa membuatnya, biar aku buatkan sekali, nanti kau akan tahu cara membuatnya. Sambil bicara dia mulai bekerja. Melihatnya serius membuat pancake daun bawang, Hua Lingye sampai agak linglung. Saat ini dia menatapnya, seolah mengabaikan separuh wajahnya yang rusak. Dia hanya merasa ada keajaiban yang menyentuh hati di tubuhnya. Begitu fokus pada satu orang. Wen Nancy melihat wajahnya yang pucat namun tetap bekerja, merasa kasihan. Tapi dia tahu, apa yang diputuskannya, orang lain tidak bisa mengubahnya. Xiao Jihan menoleh menatapnya, lalu lanjut merebus gula merah. Saat menyalakan api, Wen Nancy dengan alami mengambil alih pekerjaan menyalakan api. Hua Lingye ingin membantu tapi tidak bisa. Dia hanya bisa pergi ke halaman untuk membelah kayu bakar. Dulu di rumah banyak memasak dan menyalakan api, butuh banyak kayu bakar. Hanya saja dulu agar tidak banyak berinteraksi dengan Mu Yao, Hua Lingye selalu membelah kayu di halaman. Dari pagi sampai malam, dengan begitu bisa mengurangi interaksi. Namun kini membelah kayu lagi, hati Hua Lingye terasa agak tidak nyaman. Tak lama, dari dalam rumah tercium aroma harum pancake daun bawang. Di sisi lain, Mei Qingchen berbaring istirahat di kamarnya. Dia membolak-balik badan dan tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan Mu Yao saat menyembuhkan Hua Lingye. Sialan, kenapa terus memikirkannya? Bisa gila. Mei Qingchen sama sekali tidak bisa tidur, terpaksa harus bangun. Setelah bangun, tiba-tiba dia mencium aroma makanan yang harum. Awalnya dia tidak merasa lapar, tapi mencium aroma itu, tiba-tiba perutnya terasa lapar. Dia awalnya berpikir Mu Yao sedang merencanakan trik baru untuk menghadapi Wen Nancy dan yang lainnya. Menggunakan makanan untuk menggoda mereka agar bisa meracuni mereka kapan saja. Tapi sudah beberapa hari, Wen Nancy dan yang lainnya masih terlihat normal, tidak seperti diracuni. Bahkan saat Hua Lingye berinisiatif mendekati Mu Yao tadi, dia juga ditolak. Itu sangat tidak seperti dia. Tadi Hua Lingye menggendong Mu Yao masuk ke kamar. Jangan kira dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Hua Lingye. Kalau dulu, Mu Yao pasti sudah memeluknya. Tapi kabarnya dia cuma tertidur. Tertidur. Kenapa dia sangat tidak percaya? Mei Qingchen memijat pelipisnya karena sakit kepala. Berusaha menenangkan dirinya. Jangan pikirkan hal itu. Jangan pikirkan apapun yang berhubungan dengan Mu Yao. Setelah Mu Yao selesai membuat pancake daun bawang, dia menghangatkan kembali sup daging kambing di panci. Lalu dia menyendok satu mangkuk untuk masing-masing orang. Dia juga memberikan beberapa potong pancake daun bawang untuk masing-masing. Semua orang duduk untuk makan. Mendengar Mu Yao memanggil untuk makan, Hua Lingye meletakkan kapaknya dan bergegas masuk ke dalam rumah. Istri tuan hebat sekali. Makanan ini wangi sekali. Jadi istri tuan, aku tidak mau pergi. Kalau aku pergi, aku tidak akan bisa makan makanan seenak ini. Mu Yao tersenyum dan berkata, lain kali kalau aku masak, kau bisa belajar di samping. Kalau kau sudah bisa, kapanpun kau mau makan, kau bisa masak sendiri. Tidak perlu bergantung pada orang lain, dan tidak perlu tinggal demi makanan. Mendengar kata-kata itu Hua Lingye menunjukkan ekspresi menyesal. Perkataannya tadi membuat istri tuan salah paham padanya. Bukan begitu, meskipun aku yang masak atau orang lain yang masak, rasanya tidak akan sama. Aku suka rasa masakan istri tuan. Sebenarnya Mu Yao sangat mengerti. Kadang Hua Lingye mengucapkan kata-kata manis.
Tapi itu tidak tulus, hanya sekadar bicara saja. Dia juga tidak menganggapnya serius. Lalu dia berkata, ayo cepat makan. Cicipi rasanya. Hua Lingye tidak sabar menggigit sepotong pancake daun bawang. Wangi sekali, enak, ternyata daun bawang bisa seenak ini. Wen Nancy melihat sikap tenang Mu Yao. Dia tahu bahwa Mu Yao sebenarnya orang yang tenang dan tidak mudah terbawa perasaan. Makan malam ini, semua orang makan dengan sangat lahap. Hanya Mei Qingchen yang tersiksa. Setelah kenyang, Wen Nancy membahas tentang hewan kecil yang mereka lihat siang tadi. Istri Tuan, itu pasti adalah binatang roh es dan salju, Bing Sueling Shou, yang legendaris. Ekspresi Mu Yao berubah. Kau, ternyata itu binatang roh es dan salju. Pantas saja sangat cantik. Apakah binatang roh es dan salju sangat langka? Tepatnya, sudah ratusan tahun tidak ada yang pernah melihat binatang roh es dan salju. Hanya ada dalam catatan buku kuno ratusan tahun lalu. Semua orang sudah menganggap binatang roh es dan salju telah punah dan tidak ada lagi. Kenapa sangat langka dan berharga? Apakah karena darah mereka bisa dibuat menjadi obat ajaib? Justru karena darah mereka bisa dibuat menjadi obat ajaib yang luar biasa. Katanya efeknya bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging dari tulang putih. Ratusan tahun lalu mereka diburu secara besar-besaran. Akhirnya mereka punah. Membayangkan keluarga hewan kecil itu mengalami hal seperti itu, mungkin dia adalah satu-satunya binatang roh es dan salju yang tersisa. Hati Mu Yao menjadi luluh. Orang-orang di benua bis juga menerapkan hukum rimba. Memburu hewan sekecil dan secantik itu terlalu kejam. Wen Nancy melanjutkan berdasarkan catatan buku kuno. Proses pertumbuhan binatang roh es dan salju menyerap aura es dan salju dari langit dan bumi. Saat berubah menjadi bentuk manusia, mereka semua adalah binatang misterius Xuan Shou. Terlahir dengan wajah yang luar biasa, memiliki sifat dan perasaan yang sangat tulus. Seumur hidup mereka hanya akan jatuh cinta pada satu betina. Sekali jatuh cinta, setia sampai mati. Mereka memang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sangat cerdas, tapi sulit terhindar dari jerat cinta. Katanya ratusan tahun lalu, banyak klan besar yang menggunakan betina cantik untuk mendekati binatang roh es dan salju, membuat mereka jatuh cinta, lalu memburu mereka. Mendengar ini, Mu Yao gemetar karena marah. Terlalu kejam. Bagaimana bisa ada orang yang menggunakan perasaan untuk membunuh? Apalagi pada binatang roh es dan salju yang sangat tulus. Hua Lingye buru-buru mengelus punggung Mu Yao dengan lembut. Istri Tuan, jangan marah. Jangan sampai sakit karena marah. Ada beberapa kelompok, jangankan memburu binatang roh es dan salju, demi kepentingan sendiri, membunuh Bisman pun mereka tidak berkedip. Mendengar itu Mu Yao menjadi sedikit lebih tenang. Wen Nancy mengulurkan tangan dan membelai lembut Mu Yao. Istri Tuan jangan sedih. Ini hanya catatan dari buku kuno, belum tentu benar. Lagi pula di buku kuno juga tertulis, ada binatang roh es dan salju yang rela mengorbankan dirinya demi betinanya. Tapi pastinya bagaimana, tidak ada yang bisa kembali ke masa ratusan tahun lalu untuk memastikannya. Mata Mu Yao berkilat. Kalau begitu, binatang roh es dan salju yang kita lihat hari ini, bisakah kita merahasiakannya? Hanya kita yang tahu, jangan beritahu siapapun. Boleh. Mata Mu Yao menunjukkan ekspresi memohon. Entah mengapa, dia sangat tidak ingin binatang roh es dan salju itu celaka. Namun ketiga orang itu setuju tanpa ragu. Tapi dalam hati mereka memiliki pikiran masing-masing. Dengan begitu Mu Yao merasa lega. Dia tahu mereka bertiga memiliki status yang tinggi. Jika sudah berjanji, tidak akan disebarkan. Kemudian Mu Yao berkata dengan serius. Kalian tenang saja, masalah tubuh kalian, aku akan menyembuhkannya. Jadi jangan mengincar binatang roh es dan salju. Wen Nancy memandangnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tenang saja. Binatang roh es dan salju tidak semudah itu dihadapi. Dia terlahir dengan kekuatan besar yang bisa mengalahkan semua Bisman.
Kalau dia tidak jatuh cinta, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan begitu Mu Yao pun merasa lega. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa binatang roh es dan salju yang begitu spiritual dan baik itu, tidak seharusnya disakiti. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kubilang pada kalian. Mendengar Mu Yao berbicara dengan serius, ekspresi semua orang menjadi serius. Begini, aku rasa akhir-akhir ini berburu di hutan sangat berbahaya. Sebaiknya kalian jangan pergi berburu ke hutan dulu untuk sementara waktu. Mata rubah Hua Lingye melengkung. Istri Tuan mengkhawatirkan kami. Sebenarnya tidak apa-apa, lain kali aku akan lebih hati-hati. Daging binatang buas apa yang istri Tuan ingin makan, aku akan mencarikannya untukmu. Istri Tuan tidak perlu khawatir. Di rumah butuh makanan. Kalau tidak ada makanan, semua orang akan kelaparan. Beberapa bulan lagi akan memasuki musim salju. Selama musim salju, setidaknya selama 3 bulan tidak bisa berburu. Mumpung sekarang masih ada waktu, kita harus menimbun makanan yang cukup agar bisa melewati musim salju dengan aman. Mu Yao tahu apa yang mereka katakan itu benar. Di suku ini, meskipun tahu berburu di hutan berbahaya, orang-orang tetap harus mencari makanan. Aku berencana membuka sebidang tanah di belakang rumah. Menanam beberapa tanaman dan sayuran. Saat musim salju juga bisa dimakan, setidaknya tidak akan kelaparan. Dan lagi, beberapa hari lagi ada pasar kota. Kalau barang yang kita siapkan bisa terjual dan mendapat koin emas, kita bisa menggunakan koin emas untuk membeli makanan. Kalian jadi tidak perlu repot-repot pergi berburu ke hutan. Dia tahu ada orang dari kota kerajaan Bis yang ingin membunuhnya. Ada juga 5 suami Bis yang telah memutuskan kontrak, mungkin mereka juga ingin membunuhnya untuk balas dendam. Memikirkan hal ini, sudut mulut Mu Yao melengkung membentuk senyum sinis. Jadi dia harus bersiap lebih awal. Setidaknya saat ini Wen Nancy dan yang lainnya bersedia melindunginya. Jadi dia juga akan berusaha melindungi mereka. Istri Tuan, kami adalah suami Bismu. Seharusnya kami yang menjagamu dan menyayangimu. Mana bisa kami membiarkanmu mencari koin emas untuk menghidupi kami. Kami tidak bisa menikmati ini dengan tenang. Benar istri Tuan, tidak bisa mengandalkanmu untuk mencari uang menghidupi kami. Nanti aku akan mengambil koin emas untuk istri Tuan. Istri Tuan tidak perlu susah-susah. Bukan begitu. Mu Yao tahu, bersikap keras pada mereka tidak akan ada gunanya. Jadi lebih baik berdiskusi baik-baik dengan mereka. Kalau kalian benar-benar celaka, tidak akan ada yang melindungiku. Aku sekarang masih merasa panas, jadi bisakah kita tidak pergi ke dalam hutan dulu? Kita tunda dulu sebentar, nanti kalau sudah aman, baru kita pergi lagi. Ya, karena Mu Yao bicara begitu, mereka tidak bisa menolak. Akhirnya keputusan pun dibuat. Setelah makan, Mu Yao kembali ke kamar untuk tidur. Hua Lingye langsung ingin ikut masuk ke kamarnya. Tapi Mu Yao menahan si rubah jahat di pintu. Kalian juga pergi istirahat. Hua Lingye berkata, aku ingin menjaga istri Tuan, supaya bisa melindungi istri Tuan. Mu Yao kehabisan kata-kata. Aku tidak terbiasa ada orang di dalam kamar, aku tidak bisa istirahat dengan baik. Cahaya di mata rubah Hua Lingye meredup sedikit. Dia hanya bisa berkata, kalau istri Tuan ada apa-apa, panggil saja aku akan segera datang. Ya, aku tahu, aku mengerti. Belum sempat Hua Lingye mengatakan apa-apa lagi, Mu Yao langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Sebelumnya dia tidak mengunci karena dia merasa meskipun pintunya terbuka lebar, suami-suami Bis ini tidak akan masuk. Tapi sekarang dia kurang yakin. Jadi lebih aman mengunci pintu. Hua Lingye di luar pintu mendengar suara kunci. Ekspresinya tak percaya. Tidak mungkin, dia mengunci pintu. Dulu dia tidak pernah mengunci pintu. Tentu saja, saat itu dia sangat menghindari pintunya dari jauh, dan sangat enggan masuk ke kamarnya. Sekarang saat dia ingin masuk, dia malah tidak bisa masuk. Pendengaran Wen Nancy dan Xiao Jihan sangat tajam. Tentu saja mereka juga mendengar suara itu.
Kedua orang itu terdiam, dan memiliki pikiran masing-masing. Setelah masuk ke kamar dan mengunci pintu, Mu Yao naik ke tempat tidur, lalu masuk ke ruang dimensi. Dia ingin melihat barang apa yang muncul di ruang dimensi. Begitu masuk, dia menyadari ladangnya menjadi lebih besar. Benar-benar menjadi seluas 2 mu. Masih ingat saat baru berpindah ke sini, ukurannya hanya setengah mu. Sekarang bertambah 1 mu. Dia bisa menanam gandum lebih banyak. Sistem spasial bisa merasakan kegembiraan Mu Yao. Nadanya terdengar seperti sedang memamerkan harta karun. Tuan rumah, lihatkan apa yang kubilang benar. Aku naik tingkat. Ini adalah hadiah dari peningkatan ruang dimensi. Ladang menjadi lebih besar. Hanya dengan 2 mu ini saja sudah ada makanan. Kecepatan pertumbuhan tanaman di ruang dimensi kita cepat, hasilnya juga tinggi. Jadi tuan rumah pasti tidak akan kekurangan makanan. Senyum muncul di wajah Mu Yao. Memang benar, bisa tanam gandum lebih banyak, jadi tidak kekurangan tepung untuk dimakan. Aku tidak menyangka satu ciuman efeknya sebesar ini. Sistem spasial berkata, karena itu adalah ciuman pertama tuan rumah, jadi bisa memicu hadiah sebanyak ini. Nanti kalau tuan rumah sudah punya suami bis yang unggul, yang benar-benar resmi, air mata air spiritual ini akan tidak habis-habis digunakan. Air mata air spiritual ini adalah barang yang sangat bagus. Kalau tuan rumah merasa ladangnya kurang besar, masih bisa ciuman dengan Wen Nancy, Xiao Jihan, dan lainnya. Pasti ladangnya bisa bertambah luas lagi. Mu Yao merasa lelah menanggapinya. Kau benar-benar tidak kenal lelah membujukku. Tentu saja, aku kan takut tuan rumah terlalu kaku. Ini adalah dunia Bisman, tuan rumah harus menyesuaikan diri dengan adat di sini. Sistem terus mengoceh panjang lebar. Mu Yao tidak menanggapi omongannya. Dia menanam kucai dan kentang di ruang dimensi, lalu keluar. Keesokan paginya setelah sarapan, Mei Qingchen di pagi hari kembali tersiksa oleh aroma masakan. Dia tidak makan malam dan sarapan, dia hampir tidak kuat jalan karena kelaparan. Baru saja hendak keluar rumah, dia melihat Mu Yao sibuk di sudut halaman. Secara kebiasaan dia ingin memasang ekspresi mengejek. Tapi teringat kejadian semalam, Mei Qingchen menahan ekspresinya. Matanya yang indah menjadi dalam dan gelap. Mu Yao sedang serius mengerjakan pekerjaannya, seolah merasakan aura dingin. Dia secara naluriah mendongak dan melihat ke arah sana, tepat bertemu dengan mata Phoenix yang dalam dan terang itu. Ekspresi Mu Yao secara refleks berubah. Awalnya dia tersenyum cerah, seketika senyumnya menghilang. Penampilan Mei Qingchen saat ini masih sama, dingin, teratur, dan sangat tampan. Tapi auranya terlalu dingin. Terutama sepasang mata Phoenix-nya yang membawa bayangan hitam, terlihat seperti kurang tidur semalaman. Mu Yao berpikir, beberapa orang kalau kurang tidur mungkin akan marah-marah saat bangun. Apakah dia ingin melakukan sesuatu lagi? Mu Yao seketika waspada, pisau tulang di tangannya diletakkan di depan tubuhnya, mengambil posisi bertahan. Melihat reaksinya, tiba-tiba Mei Qingchen tertawa pelan. Bagaikan bunga yutang yang mekar di tengah malam, cantik dan harum namun memancarkan aura bahaya yang ekstrim. Dia perlahan mendekati Mu Yao. Apakah aku semenakutkan itu? Kalau aku benar-benar ingin melakukan sesuatu, apa kau pikir kemampuanmu yang sedikit itu bisa menghentikanku? Pisau tulangmu itu sangat rapuh. Namun ekspresi Mu Yao semakin waspada. Mei Qingchen, kau salah minum obat lagi. Mei Qingchen, aku sudah memberimu resep obatnya, aku sudah bilang itu bisa menyembuhkan ibumu. Kalau kau tidak percaya, itu urusanmu. Mengingat resep obat itu, Mei Qingchen, dan janji yang kau buat, apakah kau mau menarik kembali kata-katamu? Mei Qingchen melirik Mu Yao, dan menyerahkan pedang kehidupannya. Karena kau masih punya tenaga, bantu aku perbaiki pedangku. Karena tidak tidur semalaman, isi kepalanya penuh dengan sosok Mu Yao. Sebentar terlihat wujud jahatnya, sebentar terlihat wujud saat dia memperbaiki pedang, sebentar terlihat sosoknya yang kemarin. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana sosok aslinya.
Hal ini membuat pikirannya agak kacau. Kalau sudah diperbaiki, pisau ini kuberikan padamu. Sambil berkata begitu, Mei Qingchen mengeluarkan sebilah pisau yang kecil dan tajam. Ini jauh lebih bagus dari pisau tulangmu. Kalau kau pakai pisau ini untuk menusukku, mungkin masih bisa tembus. Sambil bicara, Mei Qingchen mencabut pisau itu dari sarungnya. Memperlihatkan pisau kecil yang tajam dan indah, memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Sekilas pandang saja sudah tahu ini pisau yang sangat bagus. Mata Mu Yao tak terkendali menatap pisau itu, dia juga suka senjata yang bagus. Saat itu juga sistem spasial menjadi sangat antusias. Tuan rumah, pisau ini adalah senjata sakti, Faki, dan di dalamnya ada mekanisme tersembunyi. Di dalamnya bisa disembunyikan banyak jarum perak. Sangat cocok untuk tuan rumah. Mendengar kata-kata sistem spasial, Mu Yao semakin menginginkannya. Berdasarkan ingatan pemilik asli, dia tahu bahwa senjata sakti dengan mekanisme mekanik adalah barang yang sangat berharga. Sepertinya keluarga Mei ahli dalam teknik mekanik. Dia menginginkannya, tapi mengingat hubungan antara Mei Qingchen dan tubuh ini, dia khawatir Mei Qingchen punya niat terselubung. Jadi dia bertanya, "Itu, kau yakin tidak memasang jebakan di pisau ini?" Mei Qingchen bersandar pada dinding di sebelahnya, berkata dengan santai. Kalau aku mau berbuat sesuatu, untuk apa memberimu pisau seperti ini? Aku hanya ingin pedang kehidupanku cepat pulih." Mu Yao menatap Mei Qingchen dengan teliti. Dia merasa sinar matahari pagi membuat alisnya terlihat buram, sehingga ekspresinya tidak terbaca. Tapi ucapannya sepertinya benar. Melihat ekspresi Mu Yao, Mei Qingchen menambahkan. "Lagi pula kau belum selesai memperbaiki pedang kehidupanku, dan khasiat resep obatnya juga belum pasti. Aku tidak bisa membiarkanmu mati, kan?" Sambil berkata begitu, jari-jarinya yang indah dengan lincah memutar pisau itu. Mu Yao melihatnya dan berpikir, tangannya sungguh indah, dan pisau ini sepertinya sangat nyaman digunakan. Sistem spasial berkata, "Tuan rumah, tidak ada ruginya menerima pisau ini. Lagi pula apa yang dia katakan sepertinya benar. Dia mungkin melihat Hua Lingye terluka kemarin, merasa lingkungan sekitar tidak aman, jadi memberimu pisau ini untuk pertahanan diri." Mendengar analisa sistem, Mu Yao merasa itu sangat masuk akal. Sambil berpikir, dia baru saja hendak setuju. Namun tepat pada saat itu, Wen Nancy kembali. Bagaikan hembusan angin dia melesat dan langsung memeluk serta melindungi Mu Yao. Lalu menatap Mei Qingchen dengan tatapan berbahaya. "Apa yang ingin kau lakukan? Kalau kau berani melakukan sesuatu pada istri tuan, aku, Wen Nancy, akan memburumu sampai mati." Wen Nancy biasanya memiliki sifat yang lembut dan elegan, tapi kali ini dia seolah menegakkan duri tajam, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin dan berbahaya. Mei Qingchen mengangkat alis, matanya menatap Mu Yao dengan senyum yang sulit diartikan. "Kami hanya sedang mengobrol, bukan begitu, istri tuanku." Ini adalah pertama kalinya Mei Qingchen memanggilnya istri tuan. Nada bicaranya yang meninggi di akhir kalimat bisa dengan mudah menggoda hati, seolah bisikan pelan di antara sepasang kekasih. Namun Mu Yao tak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia sangat yakin Mei Qingchen ingin membunuhnya, sama sekali tidak mungkin memiliki perasaan apapun padanya. Jadi dia merasa Mei Qingchen sedang merencanakan sesuatu. Wen Nancy memeluk Mu Yao, merasakan tubuhnya yang bergetar ringan, dan memeluknya lebih erat. "Jangan takut, aku ada di sini." Satu kalimat pelan itu seketika menenangkan hati Mu Yao. Mu Yao yang masih waspada berkata, "Pedang kehidupanmu akan kubantu perbaiki. Pisau ini, aku tidak mau. Tidak ada jasa tidak menerima hadiah." Koin emas dari Wen Nancy saja dia tolak, apalagi pisau belati dari Mei Qingchen. Barang sebagus apapun dia tidak akan menerimanya. Si cantik ini beracun. Dia tidak mempercayai pisau ini, dan tidak mungkin menggunakannya tanpa beban pikiran. Apalagi jika mengambil pisaunya, apakah itu berarti mereka tidak bisa memutuskan hubungan?
Dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Mei Qingchen. Mendengar ucapannya, ekspresi Mei Qingchen berubah. Matanya yang indah berkilat, lalu menjadi tenang dan gelap. Dia bisa melihat Mu Yao sangat menyukai pisau ini, dan menginginkannya. Tapi tidak disangka dia malah menolaknya. Benar-benar menolaknya. Saat ini wajah Mei Qingchen dipenuhi rasa tak percaya. Dia tahu Mu Yao sangat menyukai pisau ini, jelas menginginkannya. Bahkan Wen Nancy di samping pun ikut terkejut. Mei Qingchen sebenarnya mau memberikan senjata sakti mekanik ini pada Mu Yao. Senjata sakti mekanik ini bukan hanya harta karun berharga, tapi Mei Qingchen tidak pernah melepasnya. Kabarnya pisau itu adalah hadiah ulang tahun dari kakeknya saat dia masih kecil, sangat berarti baginya. Dan sekarang kakek Mei Qingchen sudah tiada, dia malah ingin memberikannya pada Mu Yao. Atau mungkin Mei Qingchen ingin menggunakan pisau ini untuk tujuan tertentu. Wen Nancy tahu seberapa dalam konflik antara Mei Qingchen dan Mu Yao. Tentu saja dia tidak percaya Mei Qingchen bisa bergaul baik dengan Mu Yao. Mei Qingchen tertawa malas, menyimpan kembali belati itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung pergi, bahkan tidak meminta Mu Yao untuk melanjutkan memperbaiki pedang kehidupannya. Mu Yao mengerutkan kening menatap punggungnya, merasa dia sangat aneh hari ini. Wen Nancy menatap Mu Yao dengan cemas, bagaimana? Tidak apa-apa. Mu Yao menggelengkan kepalanya, aku tidak apa-apa. Wen Nancy menunduk menatapnya, meskipun dia punya banyak pertanyaan, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia melihat ke tanah di bawah kaki Mu Yao dan berkata dengan lembut, perlu aku gemburkan tanah ini. Biar aku saja. Tenaga Mu Yao kecil, akan sangat lelah melakukan pekerjaan ini. Mu Yao menjelaskan, aku berencana menanam sayur dan kentang di sini. Kalau sudah tumbuh, bisa langsung petik sayur untuk makan. Di belakang rumah kita juga ada sebidang tanah kosong yang luas. Apakah kita bisa memagarinya dan menanam sesuatu di sana? Tempat tinggal mereka berada di bagian utara suku, belakangnya adalah tanah kosong. Mu Yao merasa kalau bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur, mereka tidak perlu setiap hari pergi ke hutan. Mendengar ini, Wen Nancy mengerti bahwa dia benar-benar berniat bertani. Sepertinya perkataannya semalam benar. Tentu saja bisa. Nanti aku akan cari batu untuk membuat pagar dinding di belakang, jadi seperti halaman belakang. Karena Mu Yao ingin melakukan itu, dia mendukungnya. Asalkan dia senang, itu sudah cukup. Mendengar itu, Mu Yao tersenyum, mata dan alisnya melengkung. Kalau begitu bisa dibikin agak besar. Nanti aku juga berencana memelihara ayam dan bebek. Jadi kita bisa makan telur ayam dan telur bebek kapan saja. Dia juga bisa menggunakan telur bebek untuk membuat telur asin. Bisa untuk camilan atau lauk pauk. Wen Nancy melihatnya senang, alis dan matanya yang lembut seperti lukisan pun ikut tersenyum. Dengan penuh kasih sayang dia menyetujuinya. Selanjutnya, Wen Nancy mengisi penuh air di tempayan, lalu mulai menggemburkan tanah. Hua Lingye selesai membersihkan dalam rumah, lalu datang ke halaman untuk menanam bibit bunga. Matahari sudah terbit, dia juga menjemur tanaman obat. Xiao Jihan si pekerja keras sedang merebus gula merah, dia terus sibuk. Dalam beberapa hari berikutnya, Wen Nancy dan yang lainnya memang menuruti permintaan Mu Yao. Tidak pergi ke hutan, mereka membantu pekerjaan di rumah. Gula merah sudah jadi, tembok di belakang rumah juga sudah selesai dibangun, membuat halaman belakang yang sangat luas. Semua berjalan sesuai dengan rencana Mu Yao. Namun yang aneh adalah, selama beberapa hari ini Mei Qingchen juga tidak pulang. Sementara itu di kota kerajaan Bis, kediaman keluarga Mei. Burung mekanik kembali ke keluarga Mei. Kepala keluarga Mei langsung mengambil surat yang dibawa oleh burung itu. Awalnya dia duduk saat membaca surat itu, tapi semakin membaca, orang setenang kepala keluarga Mei pun tak bisa duduk diam. Hatinya bergejolak hebat layaknya gelombang laut. Setelah beberapa lama, dia baru mendesah. Benar-benar luar biasa. Keputusan saat itu benar-benar tidak salah untuk menikahkan anakku padanya.
Ini adalah petunjuk yang didapat dengan membuka altar pengorbanan keluarga Mei. Kepala keluarga Mei mengambil resep obat, buru-buru menyuruh orang memanggil tabib khusus keluarga Mei untuk memeriksanya. Tabib melihat resep itu dan tangannya bergetar. Luar biasa, luar biasa. Setelah membacanya, tabib itu sangat bersemangat. Dia menatap kepala keluarga Mei dengan antusias. Boleh saya tahu tuan, senior mana yang meresepkan resep ini? Tabib yang dipakai keluarga Mei semuanya dokter tua yang biasanya sangat tenang. Tidak pernah terlihat kejadian yang begitu emosional seperti ini. Kepala keluarga Mei tidak menjawab pertanyaan tabib itu, melainkan bertanya. Tabib Zhao, apakah ada masalah dengan resep ini? Tabib Zhao berkata dengan serius, resep ini sangat bagus. Meskipun belum ada bunga es misterius Xuan Xuang Hua, tapi resep ini bisa memelihara dan menstabilkan tubuh. Dengan begitu ada waktu untuk terus mencari bunga es misterius. Kepala keluarga Mei segera memanggil kepala pelayan, menyuruhnya mengambil obat dari gudang. Nyonya Mei sudah tertidur koma berhari-hari. Denyut nadinya sangat lemah. Kepala keluarga Mei dalam hatinya sangat khawatir. Karena tubuh Nyonya Mei lemah, keluarga Mei khusus membuat gudang obat yang menyimpan banyak tanaman obat langka. Semuanya untuk berjaga-jaga. Obat yang ada di resep, kepala keluarga Mei melihatnya sekilas dan tahu semuanya ada di gudang. Dia pun merasa lega. Memikirkan hal ini, ekspresi kepala keluarga Mei berubah. Mungkinkah Nona Mu Yao memikirkan hal ini, jadi resep yang ditulisnya menggunakan tanaman obat yang bisa ditemukan? Jika benar, Mu Yao ini benar-benar tidak seperti rumor yang beredar. Mungkin dulu saat di kota kerajaan Bis, dia sengaja menyembunyikan kemampuannya. Teringat isi surat Mei Qingchen, kepala keluarga Mei semakin merasa wanita ini tidak biasa. Mu Yao pasti tidak seperti yang dirumorkan. Orang sebaik ini, tidak boleh diketahui oleh orang-orang di kota kerajaan Bis. Kalau mereka tahu, bagaimana kalau 5 orang yang secara paksa memutuskan pertunangan itu menyesal? Maka akan ada lebih banyak saingan. Tabib Zhao, bukannya aku tidak mau bilang, tapi resep ini dikirim oleh anakku. Kau tahu kan, dia sekarang ikut dalam pengasingan, jadi jangan bicarakan hal ini. Tabib Zhao menyatakan mengerti. Sambil ikut mendesah dia berkata, aduh, putramu yang begitu hebat dan menawan malah dipaksa menikah oleh Nona Mu Yao yang seperti itu. Sekarang dia bahkan harus ikut ke daerah utara yang sangat dingin. Sungguh berat baginya. Kepala keluarga Mei berkata, dia itu bisman jantan, lebih banyak berlatih itu bagus. Tabib Zhao merasa kepala keluarga Mei hanya keras kepala saja. Tidak mau mengakui kejadian yang tidak bisa dihindari ini. Tabib Zhao teringat sesuatu dan berpikir. Logikanya, dengan status keluarga Mei, mereka bisa saja menolak perintah titah kerajaan dan menolak pernikahan. Hal itu bisa menyelamatkan Tuan Muda Mei. Kenapa saat itu kepala keluarga Mei tidak menolaknya? Jika bukan karena itu, wujud aslinya seperti apa, kalau resep obat ini benar-benar ampuh? Kalau Mu Yao benar-benar memiliki kekuatan pemurnian seperti yang Qingchen bilang di suratnya, maka keputusan keluarga Mei saat itu adalah benar. Tabib Zhao melihat kepala keluarga Mei yang sepertinya tidak mau bercerita lebih lanjut, jadi tidak bertanya lagi. Dia hanya menggeleng dan mendesah kasihan untuk Mei Qingchen. Dengan status dan kekuasaan keluarga Mei, serta penampilan, sifat, dan kemampuan Mei Qingchen, banyak betina yang menyukainya. Dia merasa keluarga Mei bisa memilih siapa saja secara acak dan itu akan jauh lebih baik daripada Mu Yao itu. Tapi kepala keluarga Mei tidak berpikir begitu. Setelah itu, dia sendiri yang merebus obat dan membawanya pada istrinya. Istriku, ini obat dari resep yang dikirim anak kita. Ini bentuk kasih sayangnya. Setelah minum ini, kau akan sembuh. Begitulah, dia menyuapinya sesendok demi sesendok. Tabib Zhao tentu saja belum mau pulang. Dia ingin melihat efek resep tersebut. Kepala keluarga Mei juga ingin tahu seperti apa efek obatnya. Benar saja, setelah meminum obat selama beberapa hari, Nyonya Mei sudah seperti orang normal.
bisa beraktivitas dan melakukan pekerjaan. Tubuhnya memiliki tenaga dan tidak pusing lagi. Nyonya Mei bisa merasakan perubahan tubuhnya dengan jelas. Dia sangat berterima kasih pada Mu Yao, jadi dia mengingatkan kepala keluarga Mei. Suamiku, kita harus berterima kasih dengan baik pada Mu Yao. Tolong tulis surat pada anak kita, suruh dia memperlakukan Mu Yao dengan baik. Nyonya Mei membicarakan Mu Yao dengan nada yang sangat akrab. Dulu saat dia dan anak kita pulang kampung, setelah nikah, dia akan sengaja menghina dan membuat kita marah. Kau tidak mempermasalahkannya dan tidak marah lagi. Nyonya Mei berkata, dulu memang aku khawatir. Tapi setelah minum obat ini, tubuhku terasa penuh tenaga. Jelas kemampuan medis Mu Yao seperti yang tabib Zhao katakan, sangat luar biasa. Aku juga melihat tulisan tangannya di resep itu. Kita semua mungkin salah paham padanya. Dia pasti adalah seorang wanita yang sangat baik. Anak kita orang yang angkuh, jadi kuharap dia bisa memperlakukan istrinya dengan baik dan meraih kebahagiaannya sendiri. Gunakan ketulusan untuk mendapatkan ketulusan. Kepala keluarga Mei tahu istrinya selalu cerdas. Kau mungkin juga sudah menyadari sesuatu, kan? Nyonya Mei tersenyum lembut. Ya, Mu Yao adalah orang yang memiliki kebijaksanaan besar. Mungkin saat di kota kerajaan Bis dia selalu menyembunyikan bakatnya. Hanya saja beberapa orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kepala keluarga Mei mendesah. Ya, pura-pura bodoh bijak tapi terlihat bodoh tidak menonjolkan diri, dan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Untung saja saat itu aku membuka altar pengorbanan, menanggung luka parah yang menurunkan 2 tingkat kekuatanku, untuk bertanya apakah Mei Qingchen harus menikah dengannya. Hasil pertanyaannya menunjukkan bahwa Nona Mu Yao ini luar biasa. Demi kebaikan keluarga Mei dan Mei Qingchen, dia harus menikah dengan Nona Su. Tidak boleh menolak pernikahan itu. Keputusan saat itu memang benar. Nyonya Mei mendesak, kalau begitu cepat tulis surat. Dan suruh orang bawakan lebih banyak barang untuk dikirim ke suku Beiluo untuk Mu Yao. Anak kita sangat angkuh, aku takut dia berprasangka buruk pada Mu Yao. Kau bujuk dia di surat, dan juga beritahu kondisi tubuhku. Sekarang meskipun tidak ada bunga es misterius ribuan tahun, tubuhku tidak akan ada masalah besar. Saat ini kepala keluarga Mei dan Nyonya Mei tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Satu-satunya yang dikhawatirkan adalah Mei Qingchen. Di tempat lain, Hua Lingye menunduk menatap Mu Yao. Mata rubahnya sedikit bergerak, seolah setiap saat memancarkan pesona. Istri Tuan, beberapa hari ini istri Tuan setiap hari merebus obat untukku. Setelah minum obatnya, aku bisa merasakan sisa racun api semakin menipis. Tubuhnya terasa lebih ringan dan nyaman. Rasanya sangat nyaman tidak lagi tersiksa oleh racun api. Mu Yao bertemu dengan tatapan Hua Lingye. Merasa pikirannya tergoda oleh pesona mata rubah itu. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya untuk menenangkan pikirannya. Syukurlah kalau begitu. Hua Lingye menatap Mu Yao dengan serius. Entah mengapa, dia merasa bekas luka di wajah Mu Yao sudah memudar banyak. Mu Yao merasakan tatapan Hua Lingye. Dia meraba separuh wajahnya yang rusak. Apakah menakutkan? Meskipun sifat Mu Yao tenang dan tidak terlalu peduli dengan penampilan, tapi hidup dengan wajah rusak di benua Bis ini juga menimbulkan masalah. Beberapa anak di suku saat melihatnya akan memanggilnya monster jelek. Mendengar kata-kata itu rasanya tidak enak. Wajah aslinya sebenarnya cukup cantik. Hanya saja rusak separuh. Mu Yao berekspresi tenang. Para suami Bis ini awalnya juga tidak menyukainya, jadi dia tidak peduli apakah mereka mementingkan penampilannya atau tidak. Namun tepat saat itu, Hua Lingye mengulurkan jarinya yang panjang seperti giok dan bersih. Dengan lembut menyentuh separuh wajah Mu Yao yang rusak. Gerakannya lembut, sambil berbisik pelan. Tidak menakutkan sama sekali. Aku hanya merasa kasihan pada istri Tuan. Dulu aku kira istri Tuan rusak karena kecelakaan. Sekarang aku baru tahu kalau ternyata karena racun. Entah siapa yang begitu kejam meracuni istri Tuan. Kalau aku tahu, aku pasti akan membalas dendam untuk istri Tuan.
Mu Yao mendongak menatap mata Hua Lingye, dan menyadari tidak ada ekspresi jijik di sana. Tidak seperti saat dia baru berpindah ke sini, semuanya memandangnya dengan rasa muak. Dia berpikir, mungkin karena interaksi selama beberapa hari ini membuat pandangan mereka padanya sedikit berubah. Hua Lingye, Wen Nanxi, dan Xiao Jihan seharusnya tidak akan membunuhnya. Tapi Mei Qingchen sulit ditebak. Dan masih ada Shen Xian, sampai sekarang belum muncul. Kebencian dan niat membunuh Shen Xian padanya mungkin lebih parah dari Mei Qingchen. Jadi dia masih tidak boleh lengah. Harus segera mengumpulkan kekuatan dan bersiap-siap. Mu Yao sudah punya orang-orang yang dia curigai, hanya saja para musuhnya ada di kota kerajaan Bis. Tidak ada gunanya membicarakan mereka sekarang. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Minum obat teratur, seiring berjalannya waktu, racunnya akan hilang. Namun tepat saat itu, Hua Lingye tiba-tiba mendekat ke telinga Mu Yao. Dengan suara menggoda dia berkata, aduh, istri tuan. Bagaimana ini? Aku berharap racun istri tuan sembuh, tapi aku juga tidak ingin wajah istri tuan pulih. Mu Yao merasakan napas Hua Lingye jatuh di telinganya, menimbulkan rasa geli. Seolah ada bulu yang mengitik hatinya. Apalagi saat dia mendekat, tubuhnya memancarkan aroma wangi yang lembut dan gelap. Begitu memukau, bisa dengan mudah menggoda hati. Bulu mata Mu Yao bergetar keras. Secara naluriah dia bertanya, kenapa? Mata rubah Hua Lingye melengkung dengan pesona. Sambil menggoda dia berkata, tentu saja agar orang lain tidak menyadari kebaikan istri tuan. Sambil berkata begitu, Hua Lingye sengaja membungkuk. Bajunya agak longgar, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah. Bahkan jika menunduk, bisa terlihat jelas perut kotak-kotaknya. 28 kotak perut. Namun Mu Yao tidak memalingkan pandangannya dan tidak melihatnya. Dia tegas tidak akan tergoda. Hua Lingye merasa tak berdaya. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangan ingin memeluk Mu Yao. Mu Yao merasa seperti akan sepenuhnya diliputi pelukan, dengan cepat mendorongnya menjauh. Itu, batu kerikil itu cantik sekali. Aku mau merapikan jalan dulu. Melihat Mu Yao yang menghindar dengan cepat, Hua Lingye merasa gagal. Apakah dia kurang jelas menunjukkannya? Kenapa istri tuan masih tidak mau dekat dengannya? Jari Hua Lingye yang tadi menyentuh wajah Mu Yao, sedikit menggesek satu sama lain, seolah sedang mengingat sesuatu. Xiao Jihan yang sedang menganyam kursi rotan di samping tentu saja melihat kejadian ini. Mata dinginnya bergerak, entah mengapa di dalam hatinya muncul perasaan yang aneh. Xiao Jihan tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia menekan emosi aneh itu dan melanjutkan menganyam kursi rotan. Mu Yao bilang dia ingin meja batu dan kursi rotan di halaman. Katanya mereka bisa makan atau minum teh di meja batu dan kursi rotan itu sehari-hari. Karena Mu Yao bilang begitu, dia pun membuat meja batu dan menganyam kursi rotan. Jari-jari Xiao Jihan beruas jelas, panjang dan elegan, bagaikan giok putih yang bening. Tapi gerakan menganyam kursi rotan ini belum pernah dilakukan Xiao Jihan sebelumnya. Namun asalkan itu yang diinginkan Mu Yao, dia akan belajar menganyamnya. Mu Yao melihat ke arah Xiao Jihan dan berkata, Xiao Jihan, kau mau istirahat dulu. Barang-barang ini tidak mendesak dipakai. Selama 2 hari ini Xiao Jihan belajar menganyam dan sudah membuat banyak barang. Dia melihat jari-jarinya yang sangat indah, merasa khawatir jika dipakai menganyam barang-barang ini akan melukai jari-jarinya. Sebenarnya selama beberapa hari ini, pandangan Mu Yao terhadap Xiao Jihan juga sedikit berubah. Sehari-hari dia tidak banyak bicara, tapi selalu bekerja dengan serius. Seharian penuh tidak pernah istirahat. Mendengar Mu Yao berbicara, alis Xiao Jihan yang dingin seolah memantulkan cahaya bulan di atas air. Dengan suara lembut dia berkata, tidak apa-apa, tidak bikin lelah. Apalagi yang istri tuan ingin dianyam. Katakan padaku, aku akan menganyamnya. Mu Yao merasa Xiao Jihan ini terlalu jujur menuruti perintah. Dia merasa kalau dia sebutkan apa saja, Xiao Jihan pasti akan menganyamnya.
Jadi dia memutuskan tidak menyebutkan lagi. Sementara tidak ada, ini sudah cukup. Sebenarnya sebelumnya dia hanya asal ngomong ingin rotan kayu yang dianyam itu. Merasa sayang di sini tidak ada. Tidak disangka Xiao Jihan malah pergi belajar dan bahkan berhasil menganyamnya. Tindakannya sangat cepat. Karena semua orang begitu kooperatif, dia juga bersedia membuatkan berbagai macam makanan untuk mereka.